Nama saya udah berubah. Dulu masih nama aslinya Dewo Putu Suwarbawo, Dewo dari Kesatria. Dewo Putu Suwarbawo, nama asli. Sekarang udah ada peningkatan ke Brahmana, ide Pradikita, berarti saya belum total Brahmananya. Belum Siwa artinya saya. Kalau Siwa saya nanti nama saya ide Sri Begawan. Gitu nama saya. Nanti saya masih di bawahnya kurang satu tingkat. Mungkin saya harus kenal dulu baru naik satu tingkat nanti. Jenengan. Terus saya senang sekali jenengan. Ininya saya senang jenengan jujur aja Nusantara. Itu berarti saya termasuk terangkul di dalamnya. Gitu. Itu yang saya senangkan. Bukan yang ditonjolkan masalah agama. Beda loh, beda. Nusantara berarti kita bersaudara. Mungkin kalau cari genetiknya mungkin kita bersaudara dulu cari. Karena satu kan Bali dari Jawa, dari Sunda, itu dari Sumatera, zaman Palembang kan. Ketika saya membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita itu benar-benar menyaksikan dan menyadari. Nah, salah satunya ketika ada gangguan seperti itu, terkadang banyak orang yang tidak sadar bahwa di dalam rumahnya itu ada gangguan atau apa. Kuncinya sebenarnya adalah pada kesadaran. Ketika kita berjalan, kalau kita ada tujuan, contoh ke kamar mandi atau ketemu pendeta aja, itu kan menyambut itu sudah ada tujuan, itu sudah ada hawa nafsu. Kalau kita sadar tidak akan berjalan pelan, dan itu meditasi. Berjalan itu pun juga bisa dijadikan meditasi. Bahkan kita bernafas ini pun juga semua hal itu bisa dilakukan meditasi. Yang terpenting duduk seperti ini pun saya bisa bermeditasi. Yang terpenting adalah kesadaran. Tapi yang nggak seneng dengan jenengan kan dibilang musyrik. Itu saya terserah siapapun. Saya itu jujur saya itu sampai saat ini pun saya juga berterima kasih ke si badut merah itu, yang saya bilang beras merah itu. Saya sampai sekarang ini saya berterima kasih, karena dengan adanya cacian, hinaan itu membuat diri saya sadar bahwa memang hidup itu harus lillah billah, harus benar-benar mengabdi, harus benar-benar bermanfaat seperti itu. Makanya yang terpenting hati kita itu jangan ada kebencian, hati kita itu yang penting jangan ada dendam. Bahwa semua hal yang terjadi di dalam dunia ini pasti semuanya itu ada manfaatnya, ada barokahnya. Tinggal dua, barokah atau hikmah, itu aja, tinggal itu aja. Saya jujur senang dan saya wallahi tidak ada dendam dengan siapapun yang mencaci saya lebih senang keadaan seperti ini. Bahkan sekarang banyak yang datang ke sini itu pun juga bukan karena melihat saya sakti, bukan karena melihat saya itu hebat, tapi ya karena rasa mahabbahnya, rasa sukanya, mungkin diambil ilmunya, kesabarannya, itu yang memang dari itu ingin saya. Dan jenengan jujur aja, ya, bukan kita menjustice, bukan. Itu sudah seperti jenengan makin banyak gemblengan akan makin tajam, makin banyak ujian itu akan menajamkan. Kalau ada kalaunya bisa jenengan melewati ujian itu. Kalau tidak, nah itulah iman jenengan. Gini pasti mungkin sudah akan gini kan, saking kayak nasi badut merah kan udah hampir gini kan, jujur aja kan. Dan sudah begitu lagi kan, kayak jenengan pernah sampai edan gitu loh. Walaupun jenengan edan hanya dekat sama yang kuasa, pandangan orang lain beda kan. Kan jenengan sampai edan, padahal dalam hati jenengan bukan edan, hanya jenengan eling sama beliau aja. Tapi orang lain kan memandang beda, edan. Itu bedanya. Walaupun jenengan sadar, saya yakin pada saat itu jenengan sadar. Sampai teman saya yang di Bali, dia juga mengikuti jenengan, dia spiritual. Saya, ini gimana? Sabar, tenang, semua itu ujian. Untuk menajamkan pisau harus diasah, harus diuji. Tanpa ujian tidak akan naik kelas. Setiap naik kelas pasti ada ujian. Apalagi mau naik tamat lebih ujian lagi. Itu saya ngobrol sama teman. Coba benar nggak kayak gitu? Iya benar. Tenang. Tenang. Benar. Nah, puasa di sini juga sama, ada 4 tingkatan. Yang pertama bilaruh. Bilaruh itu tidak memakan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Itu pertama kali tahapan ketika mondok di tempat ini. Itu untuk semua agama. Jadi siapapun yang datang ke sini
Yang mau ikuti rakatan di tempat ini gratis semuanya. Yang mondok di sini semuanya gratis tanpa dipungut biaya sama sekali, sepeser pun tidak. Oke. Di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Sini Saya balik. Asyap. Akan di tadi. Siap. Ramah dia. Siap. Oh, antena. Aduh. Dari mana? Ini kayaknya ya kendak yang puasa. Siap. Saya dari Bali, tujuannya ke Bandung. Bandung. Mana mic-nya ya? Tujuannya? Ke Bandung. Waduh. Ada acara. Ini ya ada guru nabi saya. Nah. Beliau kan punya anak dua, cewek-cewek. Karena keturun di Bali ada yang laki sebagai penerus keturunan. Jadinya beliau mengangkat. Sampai di Mojokerto, motor saya rusak. Wah, Kopling, kampas kopling, matahari, jebol di berangkatnya, jebol. Kan gitu, berarti nggak bisa pakai. Taruhlah keluar dari tol, tol Mojokerto. Apa sebelum tadi Gresik, Mojokerto kan masuk ke Mojokertonya. Belum, masih Mojokerto. Di tol keluar ke Mojokerto. Dari sana tanya bengkel, carilah bengkel. Dari bengkel, tidak bisa diselesaikan. Hari itu kita cari mobil, istilahnya apa? Taksi gitulah, taksi untuk ngantar ke Bandung. Di Bandung hanya 1 jam. Serah terima, nak. Pulang. Bandung mana? Di Subang, di Manukan. Tuh ya. Ya. Ya terus terang gini ya, saya juga anunya jenengan. Subscribernya. Cari Ratu Haji, orang Ubud, Bali hadir gitu, Ratu Haji. Oh Mbak, mohon maaf ya, saya gini kan di Bali kan kalau sudah bermana orang suci. Orang suci berarti udah lepas dari ke duniawian gitu loh. Ini maaf aja dah. Artinya tidak lagi dari makan sudah berkurang. Dulunya makan liar, sekarang sudah tidak boleh, hanya makan ya di luar kaki 4. Sudah kaki 2, nanti 3 tahun lagi tanpa nyawa gitu, itu anunya tingkatannya. Sampai nanti Sama kayak kita ya. Hampir sama ya kayak di sini ya. Jawa, Bali itu kena pengaruh 3. Ya. Bali itu dari Jawa, pelarian dari Indo Jawa zamannya Raja Majapahit kan ke Bali, sisanya di Tengger, nggak bisa ke Bali kan, Tengger. Terus Bali itu dipengaruhi oleh Sigaluh Bandung, Sigaluh kan dari sana, belum Siliwangi, masih jauh di atas Siliwangi itu Sigaluh. Terus yang Bali itu dipengaruhi oleh Buddha yang ada di Palembang, makanya Bali itu bahasanya mirip dengan bahasa Melayu, mirip bahasa Sunda, mirip bahasa Jawa. Tapi di Jawa bisa nggak tahu karena Bali itu mengambil bahasa Jawa kuno, Kawi. Bahasa Bali dengan Jawa itu sama, dal, sare gitu. Sama itu banyak sama bahasanya tuh. Ya. Tapi apa namanya tuh? Itu bahasa Bali kena pengaruh 4 dari pengaruh Sunda. Pertama Sunda lah pengaruh Bali, makanya Bali disebut dengan Sunda kecil. Bali itu Sunda kecil.
Setelah itu dengan ada Empu Suci yang ke Bali, dipotonglah Sidimandra itu. Bali itu lepas dengan Jawa. Dulu Bali itu namanya Nusa Panjang atau Pulau Sunda Kecil. Setelah Sidimandra, potonglah di sini. Jadinya Bali gitu. Biar anaknya Sidimandra tidak pulang lagi ke Jawa. Nah, dipotong jadinya Selat Bali gitu. Itu cerita, itu nggak tahu dongeng apa enggak lah. Gitu. Jadi Bali dipengaruhi oleh Sejarah lah, sejarahnya sejarah. ya, Sunda, Sigalo, Jawa, Majapahit, dan Jawa Mataram Kuno, Singasari dan Singasari dan Malang itu apa namanya tuh? Namanya itu kan. Singasari Malang, terus di ini apa namanya ini setelah Pare apa namanya? Kediri dan Singasari. Itu yang mempengaruhi Bali. Itu. Zaman-zamannya Empu Prada, Empu Sentok, itu kan semua Bali kan, dan satu lagi Jenengan kan senang bilang kan Sunan Kalijogo. Sering di YouTube Jenengan ilmu Jenengan banyak dari sana. Jenengan tahu di mana kuburan Sunan Kalijogo? Cari. Sanat ya. Ada. Sunan Kalijogo sebenarnya beliau moksah di Bali. Makanya nggak ada kuburannya. Tapi Bali tertutup masalah itu. Ya, itu. Sebenarnya dia mohon maaf ini ya. Mungkin Jenengan cari kuburan Jawa nggak ada dia. Yang lain kan ada. Sembilan Wali itu ada kuburan. Itu nggak ada. Beliau ke Bali. Dan ke Lombok. Di Lombok mengajarkan ilmu Islam. Tabuh dulu Islam sholatnya 3 kali sehari itu. Balik ke Bali dia moksah. Jadi pandito di Bali istilahnya pandito ratu. Istilahnya memberikan wejang kepada raja-raja di Bali. Zaman itu zaman Majapahit. Jenengan pas ngediko di aninya jenengan ini Nusantara, hati saya terbuka di sana. Saya senang banget ya. Sama kasus-kasus jenengan semua saya tahu, kasus cewek dengan siapa. Saya mengikuti, mohon maaf. Kasus jenengan dengan beras merah. Beras merah tadi ya. Dengan beras merah, ya saya beras merah bilangnya jangan nanti tersinggung orang. Saya nggak mau Siap, singgung orang gitu. Boleh diperkenalkan namanya? Ya, nama saya udah berubah. Dulu masih nama aslinya Dewo Putu Suwarbawa, Dewo dari Kesatria. Dewo Putu Suwarbawa, nama asli. Sekarang udah ada peningkatan ke Brahmana, ide Pradikshita berarti saya belum total Brahmananya. Belum Siwa artinya saya. Kalau Siwa saya nanti nama saya ide Sri Begawan. Gitu nama saya. Nanti saya masih di bawahnya kurang 1 tingkat. Mungkin saya harus kenal dulu baru naik 1 tingkat nanti. Sudah jenengan. Terus saya senang sekali jenengan, ininya saya senang jenengan jujur aja Nusantara. Itu berarti saya termasuk terangkul di dalamnya. Gitu. Itu yang saya senangkan. Bukan yang ditonjolkan masalah agama. Beda loh, beda. Nusantara berarti kita bersaudara. Mungkin kalau dicari genetiknya mungkin kita bersaudara dulu cari. Karena satu kan Bali dari Jawa, dari Sunda, itu dari Sumatera. Zaman Palembang kan mungkin dagar apa gimana saling pertemanan raja-raja gitu. Itu mas ya. Itu yang pertama. Kedua yang saya senangnya itu karena memang apalagi saya pandita harus sabar menghilangkan emosi itu dia senang. Turun banget mas. Iya, karena pada hakikatnya kita ini semuanya bersaudara. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu pun diturunkan bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi rahmatan lil alamin. Bahkan bukan cuma untuk manusia, tetapi baik ke seluruh alam. Ada salah satu riwayat seseorang yang dikatakan mohon maaf PSK itu pun pelacur itu pun bisa masuk surga karena dia baik kepada salah satu hewan. Itu seperti itu. Dengan baik ke hewan saja bisa masuk surga. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya semuanya itu saudara. Makanya di sini namanya Nuswantoro. Karena untuk berbuat baik kepada sesama itu tidak harus memandang ras, suku dan agama.
Karena semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu tidak harus memandang agamanya, sukunya dan sebagainya. Kalau tentang tadi sebagai seorang pendeta, yang penting adalah kesabarannya. Kalau masalah marah, susah, sedih, senang, itu sebenarnya adalah manusiawi. Semua manusia itu wajar-wajar saja marah. Marah itu manusiawi, seperti halnya haus dan lapar. Tentu manusia nggak bisa dihilangkan dari rasa haus maupun rasa lapar, rasa marah maupun rasa gembira, karena itu manusiawi. Yang terpenting itu kalau marah itu tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan tidak sampai berpikir hal-hal yang tidak baik. Kalau marah saja sih tidak ada masalah. Contoh ketika saya dimarahi sama istri, ya saya sabar, saya dengarkan, dan nanti diselesaikan itu masalahnya, kenapa marahnya apa itu. Karena saya paling tidak bisa kalau didiamkan seperti itu. Manusiawi itu namanya kalau di dalam Islam disebut dengan lawamah, syubiyah, amarah, dan mutmainah. Nafsu-nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Salah satunya dengan tadi yang jenengan sampaikan, dengan puasa. Puasa di sini juga sama, ada 4 tingkatan. Yang pertama bilaruh. Bilaruh itu tidak memakan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Itu pertama kali tahapan ketika mondok di tempat ini. Itu untuk semua agama. Jadi siapapun yang datang ke sini, yang mau ikuti rakatan di tempat ini gratis semuanya. Yang mondok di sini semuanya gratis, tanpa dipungut biaya sama sekali, sepeser pun tidak. Itu yang pertama bilaruh, tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Karena apa yang kamu makan itu nanti akan menentukan apa yang kamu lakukan. Termasuk untuk menekan nafsu lawamah, nafsu hewani itu ya jangan makan yang dari hewan. Itu tadi yang pertama. Terus nanti yang kedua itu ngerawat. Ngerawat itu, jadi kalau yang tadi itu upanisa, atau disebut juga dengan asofa. Jadi belajar untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ego itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di sini itu namanya ngerawat. Ngerawat itu memakan makanan yang hanya yang dipendam. Jadi untuk untuk memendam semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, untuk mendita lah, untuk mengendalikan itu tadi. Itu namanya kabumian. Kenapa kita ini selalu sholat itu kepala sampai di tanah, menempel di tanah, antara kening, hidung, mulut ini menempel di tanah. Itu supaya kita itu belajar wataknya tanah. Tanah itu sabar dan selalu memberikan kebaikan. Jadi bukan hanya ketika disakiti kita diam, tapi malah membalas dengan kebaikan, mendoakan yang baik-baik. Karena kalau baik dengan orang yang baik dengan kita itu biasa. Tapi baik dengan orang yang tidak baik dengan diri kita itu namanya baru luar biasa. Itu namanya bukan orang yang amatiran. Karena orang yang amatiran itu mudah sekali dikendalikan oleh keadaan. Contoh, saya baik kepada orang yang baik sama saya dan saya nggak akan baik kepada orang yang nggak baik sama saya. Ini bahasa orang-orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa seperti huruf alif yang tanpa goyah, tanpa wah gitu. Jadi dunia ini tidak akan mengubah nurullah, tidak akan mengubah Nur Muhammad, tidak akan mengubah jati dirinya diri kita. Jadi seperti lautan itulah. Lautan itu ditambahi tidak bertambah, dikurangi pun juga tidak berkurang. Dia tetap mempunyai jati diri. Jadi sebisa mungkin ya benar-benar sadar, menyadari dan nyandar itu. Sadar, menyadari dan nyandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Itu yang kedua, yaitu belajar tentang pertama upanisa, kabumian. Setelah itu nanti baru belajar upawasa. Jadi setelah puasa ngerawat itu nanti ada lagi ngidang. Di sini belajar yang ketiga itu ngidang. Ngidang itu memakan hanya daun-daunan. Itu belajar tentang kebijaksanaan. Jadi kita itu dari tanah
belajar ilmu tanah, kebumian, dan kita nanti akan kembali ke tanah. Sekarang kita memakan yang dari tanah. Yang dari tanah itu berarti kita harus mau bermanfaat. Dan kalau orang mau bermanfaat, itu kuncinya ya harus mau dimanfaatkan. Kalau orang pengen bermanfaat tapi masih tidak mau dimanfaatkan, ya jangan bilang pengen bermanfaat, seperti itu. Dan itu nanti akan ada proses-prosesnya. Akan ada goncangan, hinaan, cacian, seperti itu. Karena untuk menjadi sebuah pedang yang tajam itu pun juga harus mengalami proses yang namanya dipukul berkali-kali sampai akhirnya dari besi yang karatan menjadi sebuah pedang yang tajam dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Genteng yang kuat menampung derasnya air hujan, panasnya terik matahari, itu pun prosesnya diinjak-injak dulu, dijemur, dibakar, akhirnya baru kuat, baru bisa bermanfaat. Jadi manusia yang pengen bermanfaat itu memang harus sabar mengalami proses demi proses itu. Tapi gini juga ya, Mbah, setiap orang ya rumusnya kan ada rumus. Kalau saya percaya keyakinan saya itu rumus sebaik-baiknya kita berbuat. Masih ada orang membenci kita. Yeah. Tapi sejahat-jahatnya orang berbuat masih banyak dia punya teman. Yeah. Itu loh. Makanya saya loh, kok jauh berbeda ya gitu loh dari hati-hati dilihat di YouTube udah jauh. Cuma cara penyampaian yang berbeda. Ya ilmunya itu kan kayak itu aja ya, bener kan? Sebaik-baiknya niat kita baik, udah menolong, udah mulutnya tiap hari kasih makan, masih tetap dia akan membenci kita karena rumus sebaik kita masih punya musuh. Benar kan? Benar. Itu. Tapi sejahat manusia berbuat jahat, ya tetap dia punya teman. Malah kadang-kadang kalau kita berdekat jauh lebih banyak dia punya teman daripada kita yang berbuat baik, maksud kita malah baik, tapi masa dimusuhi. Seperti kasus-kasus jenengan. Oh ini kayaknya tidak jauh dengan berbeda dengan keyakinan yang saya lika-liku keyakinan, wah ini yang disebut dengan pemikirannya Nusantara. Iya. Coba buktikan dah. Jenengan udah banyak membantu orang kan baik, banyak yang iri, banyak yang masih jelek-jelek kan. Padahal kita niat baik. Kalau cari nilainya, mungkin kita 70% udah buat baik. Tapi 30% ini tetap memusuhi kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan niatnya dia kan menjatuhkan. Supaya kita jatuh. Gitu loh. Walaupun jenengan sudah mengasap di jalan, masih ingin orang menginjak-injak biar jauh dalam, biar nggak kelihatan sampai. Bener nggak itu? Iya. Kalau jenengan buat gimana? Iya. Kan begitu. Sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Karena ketika kita menanam padi, rumput juga pasti tumbuh. Tapi kita nggak akan pernah dapat padi kalau kita nggak menanam padi. Gitu. Dan yang lebih penting lagi bahwa kebaikan kita itu untuk mencari ridho Tuhan yang Maha Kuasa, bukan untuk manusia. Karena apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menjadi sandaran. Yang bisa menjadi sandaran adalah Tuhan. Pokoknya yang penting baik karena Tuhan nggak jadi masalah. Ya, senang sekali saya di sana lah. Di sininya kok kayaknya gelombang sealiran kita gitu. Sefrekuensi ya. Frekuensinya. Kenapa gitu ya? Di hati ini ya jujur aja mungkin jenengan tidak jauh berbeda dengan saya. Walaupun anunya kita berbeda, tapi orang hati itu kan nggak tahu kan, hanya kita berdua yang tahu. Rasa kayak apa namanya udatinya jenengan itu rasa di hati itu loh. Itu kapan jenengan isi nggak tahu kan? Walaupun jenengan dengan berapa itu kena ada tadi apa? Tadi semakin banyak punya masalah, makin banyak masalah itu akan menerpa jenengan. Ini udah di jenengan lebih tajam dan sangat tajam, dan jenengan jujur aja ya, bukan kita menjustice, bukan, itu udah seperti jenengan makin banyak gemblengan akan makin tajam, makin banyak ujian itu akan menajamkan, kalau ada kalaunya bisa jenengan melewati ujian itu. Kalau tidak, nah itulah iman jenengan gini pasti mungkin sudah akan gini kan, saking kayak
karena si badut merah kan udah hampir gini kan, jujur aja kan, Iya. dan sudah begitu lagi Iya. kan, kayak jenengan pernah sampai edan gitu loh, walaupun Iya. jenengan edan hanya dekat sama yang kuasa, pandangan orang lain beda kan. Iya. Kan jenengan sampai edan, padahal dalam hati jenengan bukan edan, hanya jenengan eling sama beliau aja. Tapi orang lain kan memandang beda, edan. Itu bedanya. Walaupun jenengan sadar, saya yakin pada saat itu ya jenengan sadar. Sampai teman saya yang di Bali bilang, dia juga mengikuti jenengan, dia spiritual. Saya, ini gimana tuh? Sabar, tenang, semua itu ujian. Untuk menajamkan pisau harus diasah, harus diuji. Tanpa ujian tidak akan naik kelas. Setiap naik kelas pasti ada ujian. Apalagi mau naik tamat lebih ujian lagi. Itu saya ngobrol sama teman. Coba benar nggak kayak gitu? Iya benar. Oh tenang. Oh, kenal. benar. Nah, maksud saya gini loh. Ayo kita sharing. Bukannya mungkin ya di mana ada kekurangan isi, di mana orang ayo kita saling ngisi. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Tidak ada kalau kita merasa diri keluarga, di sini kita merasa merangkul keluarga gitu loh. Kenapa? Jujur aja. Tidak ada ilmu itu sama. Tuhan tuh menaruh ilmu bisa di Jaya satu, di Aceh satu. Tidak akan ketemu kalau tidak dia ada karma jodoh, nggak mungkin ketemu. Sama dengan kembali saya ke sini tidak ada niat ke sini. Motor saya rusak ke Bandung, tidak bisa diperbaiki. Saya carikan keluarga itu tadi pulang cari mobil, saya nunggu motor. Daripada nunggu motor ada apa? Tak itu mendadak pikiran loh. Kayak ini gimana kita sowan, ayo kita silaturahmi gitulah istilahnya. Ya ada beberapa yang sharing gitulah. Sharing mungkin nggak mungkin seorang manusia itu penuh punya. Pasti ada kurangnya. Siap. Entah itu bukan ilmu, bukan. Mungkin kadang-kadang pengalaman bisa berbeda pengalaman. Kalau berbeda itu kita satukan lebih hebat kan. Benar. Masya Allah. Sekali seperti ini. Ini ya mulai suatu ya. Seperti kayak tadi saya bilang tuh, sebaik-baiknya berbuat pasti punya musuh. Pasti ada yang negeri. Sedangkan sejajatnya manusia itu masih banyak temannya. Kenapa bisa? Iya. Salah satu. Iya menurut jenengan gimana? Iya, emang luar biasa seperti itu. Bahkan salah satu ilmu yang saya pegang itu, sebenarnya saya sering bilang berkali-kali, ilmu yang saya ajarkan itu bukan tentang kesaktian, tapi tentang kesadaran. Itu yang pertama. Bahkan ketika kita ini sadar, semuanya akan mudah. Contoh ketika saya sedang melakukan membantu seorang yang mungkin gangguan rumah dan sebagainya, ada kemarin itu yang tembok itu dibuka itu di bedor itu keluar darah kayak gitu. Yang saya lihat itu bedor tanah yang keluar anunya itu yang lihat ke yang lakinya sakit itu kan dibongkar itu. Malah yang jenengan masukkan dulu biar dia menunjukkan di mana tempatnya itu di daerah mana itu. Itu kan saya ngikuti YouTube-nya. Ya di Malang, di Malang. Nah itu dah. Artinya apa? Kan dia orangnya suaminya sakit kan, ekonominya udah kempes-kempes, jenengan kan bantu di sana. Akhirnya barangnya tuh orang yang baru datang jenengan suruh cari barangan yang di apa? Di keramik itu loh, suruh yang gedor keramik itu. Yang dapat apa barang itu. Itu maksudnya kayak gitu kan. Saya mengikuti sebenarnya itu hanya menumbuhkan kesadaran. Iya, itu. Makanya ketika saya membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita itu benar-benar menyaksikan dan menyadari. Nah, salah satunya ketika ada gangguan seperti itu. Terkadang banyak orang yang tidak sadar bahwa di dalam rumahnya itu ada gangguan atau apa. Kuncinya sebenarnya adalah pada kesadaran. Ketika kita berjalan, kalau kita ada tujuan contoh ke kamar mandi atau semuanya ketemu pendeta aja, itu kan menyambut itu sudah ada tujuan, itu sudah ada hawa nafsu. Kalau kita sadar tidak akan berjalan pelan dan itu meditasi. Berjalan itu pun juga bisa dijadikan meditasi. Bahkan kita bernafas ini pun juga meditasi. Semua hal itu bisa dilakukan meditasi. Yang terpenting duduk seperti ini pun saya bisa bermeditasi. Yang terpentingnya adalah kesadaran. Tapi yang nggak seneng dengan jenengan kan dibilang musyrik.
Itu saya terserah siapapun. Saya tuh jujur saya itu sampai saat ini pun saya juga berterima kasih ke si badut merah itu, yang saya bilang beras merah itu. Saya sampai sekarang ini saya berterima kasih, karena dengan adanya cacian, hinaan itu membuat diri saya sadar bahwa memang hidup itu harus lillah billah, harus benar-benar mengabdi, harus benar-benar bermanfaat seperti itu. Makanya yang terpenting hati kita itu jangan ada kebencian, di hati kita itu yang penting jangan ada dendam. Bahwa semua hal yang terjadi di dalam dunia ini pasti semuanya itu ada manfaatnya, ada barokahnya. Tinggal dua, barokah atau hikmah, itu aja, tinggal itu aja. Saya jujur senang dengan, dan saya wallahi tidak ada dendam dengan siapapun yang mencaci saya. Saya lebih senang keadaan seperti ini. Bahkan sekarang banyak yang datang ke sini itu pun juga bukan karena melihat saya sakti, bukan karena melihat saya itu hebat, tapi ya karena rasa mahabbahnya, rasa sukanya, mungkin diambil ilmunya, kesabarannya, itu yang memang dari itu ingin saya. Senangnya itu memang itu ya, kesabaran jenengan itu saya senang banget kan Bang. Dan samping itu saya ingin ini sebenarnya satu tujuan saya sharing, ada kata-kata dari dulu zaman itu. Sebenarnya zaman itu apa? Itu loh, itu saya ingin sharing, mungkin nanti jadi ilmu bagi jenengan, silakan. Nanti saya ceritakan ya zaman itu apa. Ada dari 4 huruf J-A-M-A-N. Apa itu zaman? Sekarang ada zaman edan, zaman itu apa? Boleh dijelaskan Bang? Menurut saya zaman itu adalah J. Kan itu pertama J. Ilmu baru guys. Ya. J, zaman, J, jagat raya. A, alam semesta. M, manusia. A, akan diapakan? Jawabnya N. Kalau manusia, jagat raya, alam semesta, manusia, dia bersahabat. N-nya nirwana. Kalau jagat raya, alam semesta oleh manusia dihancurkan, diapakan dihancur? Neraka lah ini. Mantap. Silahkan kembangkan ilmunya, luar biasa. Luar biasa. Seperti jenengan lihat langit. Kenapa di ujung langit itu bertemu dengan bumi? Baca cari sana jauh di atas. Sepanjang Anda memandang di sana ketemu dengan bumi. Coba jenengan pandang laut, di sana kayaknya langit dengan bumi bersatu kan di ujungnya. Itulah kayak zaman. Ini kalau masuk di dalam ilmu kita itu tasawuf itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi mahabbah. Jadi intinya kita itu harus baik kepada semuanya. Nah, itulah. Antara hewan, alam dan manusia, ini ketiga-tiganya. Sebenarnya kayak orang Hindu dan Buddha banyak protes sebenarnya, tapi dia minoritas. Contoh, Hindu menyembah berhala, Hindu menyembah batu, Hindu dibilang menyembah, itulah masalahnya. Sebenarnya tidak ada. Sama saja, bahkan kita pun ketika ke Mekah dikatakan menyembah batu oleh beberapa. Suara apa namanya? Batu Hajar Aswad. Iya. Itu sebenarnya lingga yoni. Iya. Yang yoni berarti yang perempuan. Iya. Lingga itu kan cobek sama gini, kurus sama gini, itu simbol kesuburan akasa dan pertiwi. Itu sebenarnya cuma mungkin artinya karena lahirnya di sana, penemuan di sana, lahirnya berbeda. Agama-agama samawi itu menurut saya semuanya benar. Semuanya benar agama-agama samawi. Itu makanya saya lihat di gerbang gapura saya di depan itu. Itu saya bikin gapura besar. Gapura itu orang Jawa bilang itu sepuro. Jadi saya itu meminta maaf sebesar-besarnya dulu. Di atasnya itu ada gunungan 3. Ada gunungan 3. Jadi gunung itu dunung menuju kepada Allah. Dan 3 itu ya itu tadi. Untuk menuju kepada Allah itu gunungan 3 itu Allah, baginda Rasulullah, orang tua, baru diri kita. Linggoyani tadi ya orang tua tadi. Jadi untuk menuju kepada Allah itu pun juga harus dapat ridhonya orang tua. Yang kedua bersolawat baru sampai kepada Allah. Kalau di Indo gini kita akan bisa bertemu dengan yang kuasa. Karena yang kuasa itu maha gaib. Tak terpikirkan oleh manusia bentuknya kayak apa. Beliau itu kan Tuhan disebut dibalik dengan Sang Yang Widi. Simbolnya acindya, tidak terpikirkan. Bukan yang disembah batu, patung enggak. Bukan. Dan sekarang saya jelaskan. Manusia di Bali, mengapa patung itu disesajeni?
mengapa pohon disesajeni? Mengapa air laut di depan air laut orang Bali pasti saya canang-canang sesajen. Sekarang saya jelaskan. Itu ya. Pertama, mengapa pohon disesajeni? Dia tidak tahu. Orang awam itu tidak tahu. Bukan dia nyembah pohon. Tuh orang Hindu nyembahnya Tuhan. Yang pohon itu dimanusiakan dia. Diupacarakan seperti manusia. Karena dia banyak memberikan kita. Pohon kayak pohon beringin. Contoh pohon beringin. Daunnya memberikan dia apa? Kita vibrasi oksigen dia diberikan kita untuk hidup kita. Tapi hilang pohon beringin, oksigen akan lemah. Turun nilai oksigennya. Pohon yang banyak subur. Jenengan pernah ke Bali kan? Benar. Jenengan baru masuk Bali aja rasanya hening. Iya. Kenapa? Dimanusiakan. Iya. Pohon, batu. Batu itu bukan nyembah batu. Manusia kan daya nalar pikirnya jauh kan, tidak mungkin. Tapi dia meyakini Tuhan bersetana, duduk dia di sana. Di batu, bukan dia nyembah batu. Tuhan rasanya dia kena sifatnya di Hindu kan simbol. Agama simbol, Islam disimbolkan karena kekuatan manusia tidak mungkin akan nembus Tuhan. Hanya dia meyakini bahwa di sanalah lingganya beliau bersetana gitu. Dia sembah Tuhan, bukan batu. Tapi orang di sini lihat kan batu yang disembah. Tapi bukan batu semua. Dia menyembah Tuhan bersetana di atas sana. Karena nalar manusia tidak sampai loh kepada Tuhan ya. Jenengan bilang kan nyampe. Pasti harus melewati dulu tangga-tangga. Mungkin dari jenengan kalau percayaan Hindu ya. Jenengan kalau dari luhur ke nabinya baru ke Tuhan. Kalau Tuhan langsung ini nggak hanya vibrasi sinar-sinarnya aja sampai biar sinarnya aja sampai ke kita. Tuhan itu kayak matahari misalnya. Semua dikasih sinar. Cuma tergantung nasib kita. Kalau nasib kita ditutup oleh awam, nggak kelihatan matahari kita. Itu nasib dari mana datangnya? Ya mungkin karmanya kita. Dari karma itu dari mana? Perbuatan kita lah. Kalau baik kita berbuat, mungkin tidak kita hasil ke sekarang, mungkin ke depan atau anak cucu kita. Benar. Tapi kalau kita hasil kita, kenapa mungkin jenengan kayak gini? Mungkin ya di kelahiran jenengan terdahulu karma Anda sudah baik, mungkin pandito jenengan dulu. Tapi harus lahirnya lewat sini. Itulah bagian dari karma. Manusia nggak bisa menjelaskan itu semua. Kalau bisa menjelaskan nggak mungkin. Kalau jenengan lahir kembali dan jenengan bisa seperti gini baru. Itu kepercayaan kali Hindu. Kalau Muslim kan tidak ke sana. Mohon maaf. Artinya apa? Jangan cari keperbedaan. Ayo kita cari persamaan. Benar. Kalau berbeda banyak. Yang jenengan lihat saya banyak perbedaan. Cari samanya banyak sama. Benar kan? Kalau kita masa saudara kan kita banyak persamaan dan banyak ilmu akan masuk. Walaupun kadang-kadang tak terpikirkan kok bisa direalkan gitu lah. Kayak jenang misalnya dari tidak ada bisa real bisa gitu lah. Nah kayak gitulah, itulah zaman. Alhamdulillah, terima kasih. Jagat raya, alam semesta oleh manusia. Mau diapakan? Kalau dia makin nuklir habis lah, neraka ada semua. Kalau Amerika keluarkan nuklir udah habis semua, mau ngomong apa? Tidak sampai di sini, hanya di sana. Biasanya itu sampai di sini. Tidak ada kehidupan nanti. 100 tahun baru mulai ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Itu kalau itu loh misalnya, ya semoga tidak terjadi kayak gitu. Kiamat dah kalau Amerika mengeluarkan sama-sama nuklir, kiamat dah. Kalau di laut ya, di satu kilo di atas bumi itu nanti air lautnya masuk. Habis, pulau-pulau habis. Kalau di laut dia buang. Air laut itu akan naik 1 kilo loh tingginya. Memang kita berapa kilo dari laut ke sini? Tidak lebih 400 meter kan. Masih di atas kita lagi 600 meter air lautnya lewat. Kalau nuklir itu dibuang laut. Kalau di darat berarti dia arang semua. Itulah artinya apa? Bener anunya orang dulu bilang akhir zaman, tergantung kedua ini. Kalau dia sadar ya nggak mungkin, kalau nggak sadar ya terjadilah. Kayak perang Kurawa Pandawa ya begitu. Senjata sakti semua keluar tuh. Mungkin zaman dulu sakti namanya. Kalau jadi pemusnah maka senjata pemunah itu kan semua itu. Ya kayak sekarang nuklir. Pemunah namanya.
Kalau itu keluar kita tidak kena langsung, vibrasinya kena kita di sini. Itulah artinya apa? Ya mungkin kecuali kena beliau, kalau udah kena beliau ya terjadi pasti. kayak jenengan kun bayakun ya kayak gitu. Kalau udah kena beliau ya udah. Gitu maksudnya. Kalau mau gimana kita kalau itulah zaman. Paham tuh jenengan sekarang. Nanti boleh jenengan nanti diolah itu bisa dijadikan energi kebaikan kok. Dan bisa juga kalau niat jenengan jahat energi pemusnah. Iya. Ya, misalnya jenengan dengan berpikir dikit mati dia dengan kekuatan zaman itu. Energinya luar biasa sebenarnya kalau jenengan nanti Itu tergantung sekarang kayak pisau kalau untuk cabai misalnya telo, upas atau pisang bagus, tapi kalau untuk manusia jelek gitu lah. Senjata itu kan dua sisi, bisa baik bisa jahat, tergantung manusia yang pakai. Maaf nih bukan mengajari, bener. Ayo kita sharing. Bener. Kita sharing. Iya, ada salah satu saya pernah dengar begini bahwa tidak saya ciptakan kata Allah alam semesta ini kalau tidak karena engkau ya Nur Muhammad seperti itu. Lalu Nur Muhammad bertanya, lalu ketika semuanya ini diciptakan untuk saya, lalu saya ini untuk apa, kata baginda Rasulullah. Beliau menjawab, Allah tuh menjawab, ya karena engkau saya ciptakan untuk menjadi kekasihku, seperti itu. Jadi pada hakikatnya dunia ini diciptakan untuk melayani kita manusia. Jadi antara manusia dan alam itu harusnya saling menyayangi dan mengasihi lah begitu. Makanya baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Sama seperti ketika kita bernapas ini pun juga dari dedaunan, dan yang kita keluarkan ini pun juga kembali ke daun. Jadi sama, dari sana untuk kita, dari kita untuk sana. Jadi saling menjaga lah. Saling mengisi, saling mengandung. Iya. Beliau daun pohon mengeluarkan oksigen, sedangkan pohon menghirup CO2. Jadi kita mengeluarkan CO2. Nah, itu rantai perputaran dunia ini berputar gini aja rantainya. Makanya setahun itu kan berputar 300 kembali lagi. Kembali lagi. Dan saya pun juga punya keyakinan ketika terutama bangsa Indonesia ini nanti akan menjadi bangsa yang besar ketika kembali ke asal muasalnya. Bukan berarti kembali menjadi orang yang masa lalu atau lain sebagainya. Kalau masalah kepintaran saya anggap sebenarnya malah lebih pintar orang dulu daripada orang yang sekarang. Banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya juga sangat luar biasa yang diajarkan oleh leluhur kita. Maka saya punya keyakinan, makanya pondok saya kasih nama Nuswantoro, karena Indonesia akan menjadi bangsa yang besar ketika kembali ke jati dirinya. Itu yang saya pahami. Bahkan sekarang ini pun benda-benda yang sangat dicari dan sangat dikagumi itu bukan benda yang sekarang, benda-benda zaman dulu. Malah yang asli itu zaman dulu, sekarang imitasi semua kayak gitu. Makanya saya masak itu kadang lebih suka ke yang zaman dulu, tidur ke zaman dulu. Kewi pawon. Iya. Lebih enak loh. Lebih sehat kok, lebih sehat. Bukan sehat aja, jauh lebih nikmat kita. Coba dengan bakar tuh, bau asapnya itu enak hasilnya dengan bau asap daripada mie gigel. Makanan-makanan yang sekarang ya bukannya nggak sehat, ya kurang sehat. Tidak ada semuanya instan, bahan pengawet. Coba kalau kembali ke zaman dulu, enggak. Lihat nanti, ini sudah menjadi keyakinan saya. Maka dari situ juga kalau di dalam agama saya itu, makanya amalan yang paling kuat, yang paling dahsyat, tidak ada yang lebih dari sholawat. Karena apa? Sholawat itu menjadi kunci utamanya. Karena gini, kita ini bisa disebut sebagai jagat besar, dunia ini malah jagat kecil, atau kebalikannya. Ada yang menganggap dunia ini jagat besar, kita ini jagat kecil. Dalam arti kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta itu ada dalam diri kita. Apa yang tak ada dalam tubuh kita? Dimulai dari udara, angin. Kita nafas, hidup ini dari nafas kita. An-nafas, an-nafus, an-nafsiyah, af'al. Apa yang tak ada? Kita tanah, anasir tanah mana yang nggak ada dalam tubuh kita? Itu kita makan dari padi dari tanah. Semua ada dalam diri kita. Api ya ada dalam diri kita. Apa yang tak ada? Air, semuanya ada. Jadi pikiran kita itu nanti menjadi vibrasi untuk dunia, akan menyiapkan semuanya untuk diri kita. Bahkan
alam semesta ini sebenarnya sudah menyiapkan semuanya untuk diri kita. Cuman karena keserakahan, ego inilah yang membuat tak cukup gitu loh. Semuanya nggak ada kecukupannya sebelum kita ini nanti kembali ke tanah seperti itu. Jadi kecukupan itu ketika sedikitnya keinginan kita. Keinginan itu kalau di dalam ilmu tasawuf itu dengan supiyah. Jadi bagaimana supaya kita ini yang mengendalikan keinginan, bukan keinginan yang mengendalikan diri kita atau hawa nafsu ego tadi. Makanya di setiap gerak tubuh saya ini adalah meditasi. Saya berjalan, saya meditasi. Saya berbicara, saya meditasi. Semua gerak tubuh saya itu adalah meditasi saya. Menyerahkan diri. Iya. Dan jangan sampai bermeditasi itu berkeinginan untuk mencari ketenangan. Jangan. Nanti kalau kamu mencari ketenangan, ada gangguan, kamu marah. Itu kalau di Hindu ya, di Bali, bukan Hindu Bali kayaknya ini ilmu kejawen, tapi menetap di Bali karena berapa ilmu-ilmu tua di Jawa di Bali sekarang. Maka banyak orang tua berilmu di Jawa itu di Bali, masih dipakai sampai detik ini. Sampai saat ini saya punya guru batin saya yang selalu membimbing saya itu asli orang Hindu, asli dari zaman Majapahit. Ketika saya sedang bermeditasi itu beliau sering memberikan pelajaran ke saya karena saya punya keyakinan begini. Mungkin kalau di agama jenengan dibilang sebagai apa tadi, meninggal hidup lagi itu. Reinkarnasi. Kalau di dalam ini memang ada salah satu contoh para wali-wali Allah itu tidak ada yang orang-orang suci itu tidak ada yang meninggal dunia. Moksah. Mereka tetap ada. Kalau orang suci itu dua, kalau di Hindu itu kalau dia ada moksah berarti tidak kembali lagi. Dia tetap nanti ketika ada yang contoh seseorang suka tapi tidak melakukan zina atau kalau kita disebutnya itu ta'arufan, itu menikah, nanti dia bisa menitis di situ. Seperti itu. Bahkan seperti Gajah Mada, seperti Raja masih menitis sampai sekarang itu. Kalau istilahnya kalau di Hindu gini, istrimu itu loh nanti dikidungkan depan menjadi adik-adikmu, saudaramu. Gitu loh. Kalau istrimu itu gitu nanti kelahir ke depan nanti ketemu dengan tidak jauh dengan dia. Nanti jadi adik-adikmu, dekat sekali jadi adik atau kakak adikmu. Gitu. Nanti dihidupkan lain lebih dekat lagi duit gitu. Gitu kalau di Indo sebenarnya. Bukan di Indo sih, itu kan bagian dari keyakinan ilmu Jawa sebenarnya ke Bali. Kayak misalnya kalau di Bali seperti tahun 4 teman lahir kita 5 pancar kakak adik terus kakak kawah di hari-hari kan gitu kan di ilmu Jawa kan tapi menetapnya di Bali dipakai. Saya ada sebuah video yang dulu saya sempat diundang di Bali. Saya waktu itu diundang salah satu jenderal di sana, yaitu disuruh untuk ceritanya membersihkan atau sowan ke pura, namanya Pura Cidade. Pura Cidade di Bali. Ya, tapi kadang-kadang itu mungkin pura keluarga. Iya, pura keluarga. Bukan pura umum, keluarga. Mungkin nggak banyak ada tahu hanya keluarga keturunan di sana. Iya. Saya pernah diundang ke sana. Jadi ceritanya pura itu sebenarnya dibangun untuk menghormati Raden Patah. Jadi pernah dulu ketika Raden Patah datang ke Bali itu intinya terjadi sebuah kesepakatan bahwa persaudaraan antara Islam dan Bali itu tidak saling mengganggu, lalu dibangunlah Pura Cidade itu di sana itu. Yang ada pohonnya, dalam puranya? Ada kolamnya di pinggir lautan gitu. Ada video saya di sana. Yang penting saling menghormati dan saling menyayangi itulah. Karena kalau dicari kejelekan ini jelek semua, tapi kalau cari kebaikan ini baik semua gitu. Kalau cari tali temalinya kayak kita dari saudara. Iya. Dari dulu saudara mungkin pecah. Iya. Ada yang ke Bali, ada yang ke Tengger, ada yang di sini. Iya. Kalau yang di sini mungkin sudah masuk Muslim dia istilahnya. Iya. Mungkin yang di Tengger tetap masih Hindu, yang ke Bali Hindu. Iya kan? Saya kemarin baru dari Tengger saya. Oh, Tengger. Dari Tengger. Iya. Di naik ke Bromo saya. Mungkin ke mana aja lagi di Tengger? Ya termasuk ke beberapa pura di sana. Pura di tengah puranya itu. Iya Terus di pendetanya ikut nggak?
Saya naik ke gunung atas. Iya. Petiran ya. Iya. Bukan di Gunung Bromo, satu gunung ada Petiran misalnya. Iya, sebelah kanan. Widodaren namanya, Widodaren masuk berarti. Ya. Pertama sekarang baru lagi tambahin, mohon maaf saya mengganggu jenengan. Siap. Tujuannya sih pertama sih silaturahmi. Alhamdulillah. Kita menjalin persaudaraan. Tidak ada tujuan untuk apa istilahnya yang apalagi menyerang. Saya nggak suka yang itu. Apalagi kan tiba-tiba kalau orang pandito kan udah melepas ke duniawian. Artinya apa? Nafsu seks tidur dengan istri udah bidah. Kalau orang-orang pandita itu udah lepas, itu lain tidur dengan kita. Nah, terus kalau ini rambut harus dikucung gini, saya jujur aja saya sebenarnya mohon maaf ya, saya itu kan nutup diri kayak intel lah kesininya itu, artinya tidak memperlihatkan jati diri saya sebenarnya. Jati diri saya kan seorang pendeta, rambutnya harus dikucung gini. Tapi saya udah tahu. Enggak. Maaf jenengan, bukan sekarang. Tadi jam 3 udah tahu jenengan. Saya kok punya niat ke sini? Oh jenengan pasti udah kontak. Maaf aja. Nah, terus maaf tadi saya di sini di pendaftaran. Tujuannya apa? Saya silaturahmi. Gitu. Oh ada konsultasi atau apa? Enggak, saya silaturahmi. Gitu. Ya, saya tidak sengaja ke sini, udah kendak yang di atas. Mengikuti hati saya. Hati itu loh. Saya mau kemana? Belum jadi mobil kan belum mau kemana saya gitu loh pikir mana lalu teng gitu ingat mainlah ke sana gitu, main gimana gitu loh ya itu. Mohon maaf saya mengganggu, jangan mengganggu ya waktu jenengan. Saya yakin setiap orang yang datang ke sini itu semua sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Oleh sebab itu pun ketika melakukan pengobatan atau mendoakan orang-orang yang datang, saya tidak pernah bingung dengan apapun itu, karena saya hanya sekedar menjalani apa yang sudah dijalankan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ketika mendoakan pun juga hanya mengikuti kerentek hati, karena yang menyembuhkan itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya mengikuti hati. Saya kan pakai dedaunan, pakai kunir, pakai madu, pakai tanah, duduk di tanah, seperti hanya mengikuti hati saja. Kadang-kadang nggak usah pakai itu, artinya sembuh kan? Nah, nggak usah pakai apapun kan itu kan hanya apa namanya itu sarana, biar meyakinkan orang. Bukan maksud kita meyakinkan, tapi dia kayaknya yakin kalau itu. Coba nggak usah gitu gini aja jenengan sembuhkan orang. Artinya apa? Bukan sih dengan membatin aja, sembuh dia. Bukan pakai sarana apa aja. Itu kadang-kadang jujur aja, jenengan ngombe kopi istilahnya itu. Sisanya minum ini semua orangnya. Bener nggak gitu? Coba. Karena ini yang menyembuhkan ini berhubungan dengan kuasa atas kekuatan beliau dengan niat kayak kita semua orang. Ini yang tadi jenengan sampaikan itu pernah disampaikan oleh istri saya. Jadi ada salah satu pegawai saya itu yang sakit-sakitan gitu. Kalau setiap saya habis minum kopi itu kopinya itu diminum sama dia. Kopi. Iya. Sembuh orangnya. Saya sendiri kayak nggak percaya. Itu wallahi demi Allah, demi Tuhan. Itu seperti terjadi seperti itu. Bukan kita meniati orang untuk minum, enggak. Iya. Itu artinya apa? Dia yakin gitu aja. Karena itu yang menyembuhkan dengan hubungan dengan yang kuasa. Kalau saya itu gini, yang pernah diajarkan oleh guru saya. Intinya ketika kita melayani umat itu kuncinya harus satu, senang. Ya. Kuncinya kita itu harus senang, bukan karena dia itu punya harta, bukan karena dia itu ngasih uang kita dan lain sebagainya. Kuncinya kalau kita ketemu dengan seseorang, itu kita kuncinya pertama harus senang. Karena ketika hati kita senang, itu nanti kita seperti mengalirkan, beliau itu seperti punya masalah, penyakit, itu hanya menitipkan untuk dibuang. Nah ketika kita membuang biar tidak ada hambatan, itu hati kita harus senang. Jadi ketika itu harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar senang. Kalau senang, itu nanti kita mengalirkan semua penyakitnya, masalahnya itu ke lautan. Lautan mana? Lautan ma'rifatullah. Sehingga kita ini tidak ada beban di situ. Kuncinya harus satu, senang. Itu. Nah, kembali itu jangan bilang lautan kan. Iya. Lautan. Sebenarnya keyakinan saya. Dan mungkin keyakinan Hindu, tapi saya nggak sejauh itu dulu, belum sama sejauh kan ilmunya sejauh.
Masih belum saya siwa, artinya belum brahmana. Saya masih akan brahmana, masih satu titik kurangnya gitu loh. Mungkin harus ketemu siapa dulu ketemu, mungkin belum saya makanya belum brahmana. Karena kalau brahmana itu artinya apa? Sudah sama sekali nggak boleh keluar dari kita di rumah. Tinggal ada tamu, tinggal makan tidak makan kita ada anu. Kadang-kadang kan namanya gitu kan nggak makan. Sama dengan jenengan saat menolong orang nggak ada makan, kan. Tapi rasanya warang kan. Ya. Dan kembali ke laut. Laut itu adalah tempat pembersihan. Semua kotoran ke laut, di laut dimurnikan, sisanya dikembalikan ke daratan. Iya benar. Artinya apa? Itulah tempat penyucian, peleburan semua kotor-kotor, entah manusia, alam, semua ke laut ya. Pemurnian air laut. Apapun kotoran nanti banjir dah. Kotor sekali ke laut dia nanti dimurnikan lagi pelan-pelan yang kotor-kotor bawa ke darat lagi. Sisanya ning. Itu istilahnya coba kita lihat tadi, buktikan itulah laut. Artinya dia menyucikan, membersihkan semua kotoran dicucikan. Makanya apa-apa orang larung ke laut biar dimurnikan. Sisanya pasti ke darat ya. Pasti buang lah kita. Kayu-kayu itu kembali ke pinggir pantai ya. Motor pantai. Berarti dimurni sisanya udah dimurni ke mengendapnya. Jadi makanan alam itulah tali apa namanya? Rantai kehidupan. Kayak apa? Makanan kecil-kecil dimakan oleh katak makan oleh ular dimakan gitulah terusnya. Akhirnya mati diurai lagi bakteri jadikan makanan lain. Tetap hidup itu gitu. Kalau itu nanti kelebihan, tidak seimbang. Tidak balance. Artinya kalau tidak balance pasti udah ada yang punya kekuatan, ada yang punya kelemahan. Gitu. Itu rantai kehidupan, rantai makan kehidupan. Yang bosok diurai lagi. Yang harum-harum juga diurai. Iya kan? Kalau bosok ada tugasnya siapa? Kayak yang binatang itu masukkan ke dalam dikubur oleh binatang yang kotor-kotor itu masuk dia tutup. Yang baik-baik apa? Kayak apa? Yang mengambil kayak itu apa namanya itu? Yang punya madu itu apa namanya? Ya lebah. Lebah yang cari yang manis, yang harum lebah cari. Coba yang jelek-jelek binatangnya itu dikubur, coba perhatikan. Kayak kotoran sapi gitu. Ada binatang kayak gitu, bluk masuk ke dalam dia ditutup lagi. Iya. Ya itu artinya apa? Biar alam itu akan dibersihkan oleh perputaran alam. Itu. Iya. Kalau udah mulai bosok dan lain, beliau akan menguji, beliau akan memberikan anunya beliau bukan asal pasti ada. Benerin dirimu. Misalnya kayak Aceh, udah mungkin walaupun dibilang Serambi Mekah, udah banyak maksiatnya, sapu laut, sapu selami dikasih. Terus di Sumatera Barat, gempa dikasih hancur gitu. Terus di Banten, tsunami juga. Mungkin udah ada salahnya gitu. Kita tidak mau menjudge bahwa itu salah gitu. Iya. Yang penting tidak ada kebencian. Itu. Karena tidak ada kebaikan pun juga kalau tidak ada keburukan. Jadi semuanya ada hikmahnya. Kotoran itu kalau kita benci, ya nggak boleh juga terlalu benci. Kalau tahu hikmahnya, kotoran ditaruh di tanaman pun juga bisa menyuburkan. Terkadang kita ini dikasih sedikit cacian, hinaan itu sudah marahnya luar biasa, emosi. Padahal bisa jadi itu menyuburkan diri kita. Tanaman itu bisa subur karena dikasih kotoran. Jadi intinya tidak usah terlalu membenci dan juga tidak usah terlalu menyukai. Biasa-biasa saja, semuanya sama. Biasa-biasa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat apa? Saya yang berterima kasih jenengan sudah kita ayo sharing dalam arti ya besok mungkin jenengan ke Bali ya punya saudara di Bali dengan di sini ada saudara ya. Saya sangat senang untuk semua baik itu dari agama Hindu, dari pendeta maupun dari Buddha, Kristiani. Alhamdulillah setiap hari ada yang datang ke sini dan
saya welcome, saya sangat terbuka. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan itu di atas semuanya, karena salah satu ajaran dari Nahdlatul Ulama itu adalah cinta negara itu sebagian daripada iman. Hubun waton minal iman. Dan itu yang menjadi simbol kita. Semoga dengan pertemuan ini menjadi persaudaraan dan bisa menjadi contoh untuk semua saudaraku dimanapun berada untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah diadu domba. Kita boleh nggak percaya, tapi kita jangan menghina seperti itu. Karena Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Berbeda-beda tapi satu jua pada akhirnya. Jujur aja, Indonesia itu tidak dikalahkan oleh orang luar. Siap. Kecuali orang Indonesia yang sendiri yang Nah itu. jadi kambing hitam. Nah itu permasalahannya. Dari luar kuat loh Indonesia, nggak bisa tapi kalau biasanya ada istilahnya sengkuni-sengkuninya Indonesia itu yang nyebabkan Indonesia hancur. Itu masalahnya. Semoga, makanya saya mengatakan entah siapapun itu, entah yang bergelar Gus, bergelar Kiai, bergelar ulama, bergelar apapun itu, jika bahasanya itu menebarkan kebencian, tinggalkan. Karena pada hakikatnya mengenal Tuhan itu bukan dengan ilmu saja, tapi harus dengan cinta, dengan mahabbah, iya, dengan Rahman Rahimnya. Itu sifat utama yang harus dilakukan. Jadi siapapun yang menebarkan kebencian, tinggalkan. Karena kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama itu selalu menebarkan kasih dan sayang. Ya, kasih sayang. Kan itu ya, saya senang sekali mendengar khotbah-khotbah itu. Kan saya jujur aja, orangnya suka membaca, suka melihat khotbah-khotbah walaupun saya tidak tahu. Artinya apa? Kan menyejukkan, tidak ada mengancam, ada wali bahasanya melaknat. Apalagi jujur aja ya, maaf, ini bukan ke agama, tapi ke rasa kemanusiaan. Orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, atau orang Katolik. Sebenarnya dia benci sekali kalau dibilang kafir. Dia punya agama, tapi benar kalau di Islam bukan Islam kafir, dia benar. Coba dia kafir itu kan punya agama sendiri. Oh, saudara saya Hindu, coba gitu misalnya, jangan bilang kafir. Itu apa maksud kafir? Orang nggak ngerti kan. Lain itu. Apalagi tuh nasonya kasar, gitu. Kasar sekali loh saya gitu kan, gitu dia pikirannya. Iya. Coba jenengan maaf aja gitu. Ayo kita sharing, benar nggak rasanya kayak gitu itu loh. Coba benar di dalam Islam, bukan Islam kafir, benar. Tapi orang yang itu kan punya sendiri. Iya. Gitu. Halo misalnya dia apa gitu, jangan gitu. Dan orang-orang kayak saya Hindu nggak tahu apa itu kafir, saya nggak tahu. Walaupun dia 1000 kali, saya nggak mungkin marah karena saya tidak tahu. Kecuali tonasonya kayak marah, dia ngomong kayak gitu, beda artinya. Itu berarti dia ngomong yang kasar baik caranya gitu. Ini saya sampaikan begini, bahwa baginda Rasulullah itu ketika melakukan sesuatu hal yang baik itu dilakukan dengan cara yang baik. Benar, kita itu ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, tapi baginda Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan mungkar, tidak pernah melakukan memerangi suatu hal yang buruk itu dengan cara yang buruk. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pun terhadap non muslim pun menyuapi makanan. Dan iya, padahal beliau itu non muslim, sampai akhirnya beliau itu wafat pun masih tetap melakukan seperti itu sebelum beliau wafat. Jadi ini adalah ajaran yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Bukan berarti kalau ada sesuatu yang salah itu harus disalah-salahkan, tapi diajak ke dalam hal kebaikan, dan mengajak itu harus dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang tidak baik, akhirnya jadi tidak baik. Ini sudah dibahas oleh banyak kiai-kiai kita itu, bahwa ya melakukan sesuatu hal baik dengan cara yang baik, dan itu sudah disampaikan, disebutkan dengan non muslim kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Non muslim gitu yang kena. Misalnya dia kafir, apalagi non taat gini bicaranya keras gitu. Orang kayak misalnya kayak saya itu, saya nggak paham misalnya itu membilang 1000 kali di depan saya nggak ngerti ya kafir apa itu kan. Itu paling sama dengan kamu bicara sama orang tuli jadinya. Orang nggak ngerti kan, nggak tuli. Paling gini ya karena nggak nyambung kan. Intinya makanya saya selalu mengatakan, kalau mengajak, bagaimana mungkin kita mau mengajak kalau dengan cara mencaci, itu nggak akan bisa. Jadi melakukan sesuatu hal yang baik ya harus dilakukan dengan
cara yang baik lah gitu. Mungkin kita ngasih makanan pun juga kalau Tata kita caranya etika. iya kalau kita anjing Ya, makan lah, gitu, misalnya, orang nggak mau makan lah. Lagi dibawaan silakan kita kan nikmat, orang itu menikmati ya. Nah, ini bisa dilihat ya oleh semua saudaraku dimanapun berada bahwa ini langsung loh dari saudara kita non muslim loh, bahwa mereka pun juga nggak mau dianggap kafir seperti itu. Dan ini juga penting untuk kita mengerti, berbicara dari hati ke hati seperti yang disampaikan oleh kiai-kiai kita itu semuanya ada hikmahnya seperti itu. Penting untuk menjaga hati kita. Intinya kalau melakukan suatu hal yang baik dilakukan dengan cara yang baik. Kalau kita mengajak ya harus dengan cara yang baik lah seperti itu. Betul. Sangat apa namanya benar Sandu. Kayak saya kena tetes hujan di saat kekeringan sanubari saya. Saat musim kering ada tetes hujan tuh luar biasa dahaga saya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya. Saya rasa mungkin banyak sudah ya bisa sekarang yang lain topiknya boleh itu dimatiin. Oke, siap. Oke, terima kasih matur suwun atas kehadirannya di tempat saya ini. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawat yang belas Allah. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.